Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang yang baru mengalami sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Waktu berjalan terus dan masing-masing tim terus melakukan persiapan secara kompleks untuk menyambut pertandingan krusial di bulan Juni. Nah, selain timnas Indonesia, adapun timnas Cina yang so pasti akan mempersiapkan segalanya untuk mencapai target dari misi berat versi mereka. Dan untuk saat ini diketahui perwakilan delegasi Cina udah ada di Jakarta buat memantau segala situasi. Ya, hitung-hitung survei lokasi ya, tempat latihan dan lain-lain, dan memantau venue pertandingan yaitu Stadion GBK. Nah, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, sebenarnya pihak delegasi Cina diketahui ada sedikit gerak-gerik buat cari celah untuk dikritik. Akan tetapi melihat venue GBK, nyatanya mereka malah kagum. Selain itu, meskipun baru sebatas survei, mereka memahami apa yang dirasakan oleh Arab Saudi dan Bahrain serta Australia emang benar-benar adanya. Karena venue GBK terlihat punya aura khusus yang bisa mengintimidasi lawan. Di sisi lain, timnas ini sendiri sampai saat ini juga masih terus memantau perkembangan cedera Kevin Dick serta Dean Jim ya, yang absen sampai akhir musim. Biar gimana pun keberadaan dua pemain ini sangat penting. Apalagi laga melawan Cina itu pastinya target 100% kemenangan wajib diraih. Maka dari itu dua pemain ini terus dipantau ya. Selain juga Ratnar yang kabarnya juga sedang pemulihan ya, atas kena virus yang membuat sempat menghilang dari skuad utama FC Denver ya. Nah, jadi semua dipersiapkan agar saatnya nanti betul-betul ready semua ya. Tim kepelatihan timnas Indonesia kemungkinan udah mulai menyusun siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk laga di bulan Juni nanti. Meskipun ya 80% skuad yang ada adalah mereka yang mendapatkan Garuda Calling di FIFA Matchday sebelumnya saat melawan Australia serta Bahrain. Namun udah pasti akan ada beberapa perubahan, terutama dari pemain-pemain Liga 1 yang dirasa emang layak untuk dipanggil, seperti Egy ya, serta Yakub Sayuri. Keduanya memang dirasa sangat layak untuk dapat panggilan berdasarkan performa musim ini. Kemungkinan untuk kiper ya, sebenarnya kalau kiper utama kedua Martin Paes dan Emil adalah sudah dibilang 11-12 lah kekuatannya. Tapi untuk kiper ketiga nggak menutup kemungkinan itu ada Sirus Margono mungkin akan diberi kesempatan ya, buat dipanggil, meskipun kemungkinan juga masih 50-50. Karena biar bagaimanapun Hernando Ari adalah kiper yang udah sangat paham betul dengan situasi tim nasional saat ini. Nah, emang belum kehadiran Martin Paes dan Emil Odero ya. Hernando adalah kiper utama timnas Indonesia yang membawa ke babak ketiga ya. Untuk lini tengah sepertinya nggak ada perubahan yang signifikan. Mungkin untuk absennya Marcelino di laga versus Cina bisa ditutup dengan adanya Eliano Ranger ya, ataupun Egy Maulana yang bisa main ya, sebagai pengganti ya, dan bisa juga Kelipet mengasih kejutan dengan memanggil Beckham Putra yang musim ini jadi salah satu kunci keberhasilan Persib mempertahankan gelar Liga 1. Nah, lalu untuk lini depan ya,
kemungkinan masih akan dipercayakan kepada kompetisi sebelumnya. Intinya buat laga di bulan Juni nanti, skuad yang dipanggil kemungkinan enggak akan jauh berubah ya. Karena biar bagaimanapun juga laga sisa sangat krusial dan udah enggak ada waktu buat coba-coba lagi. Dan waktu buat coba-coba paling pas di FIFA Matchday September nanti sebagai hitung-hitung pemanasan seandainya tim Garuda main di ronde 4 ya. Dan itu yang kita harapkan, syukur-syukur bisa tembus di klasemen nomor 2, bisa lolos langsung. Nah, sementara itu dari pihak Cina, mereka juga pasti akan melakukan segala untuk bisa mengambil poin ya, sebab dengan posisi mereka yang masih jadi juru kunci, mau tidak mau mereka nggak boleh kalah dari Indonesia. Itulah kenapa Branko Ivanovic sebagai pelatih akan berusaha menyiapkan tim sebaik mungkin. Walaupun di sisi lain dia juga mengakui kalau melawan Indonesia pasti akan berbeda saat di Qingdao ya, ketika mereka menang 2-1. Sebab saat ini Indonesia dianggap sudah berbeda. Selain bertambah pemain baru, tim kepelatihan juga baru, sehingga soal detail dengan pendekatan pastinya sedikit banyak ada perubahan. Lebih lanjut, sebagai bentuk keseriusan mereka, media Cina Sohu mengabarkan kalau tim bagian logistik Cina telah tiba di Indonesia. Adapun urusan mereka datang lebih dulu ialah untuk memantau kondisi Indonesia dari segala aspek. Bagian logistik tim nasional sepak bola Tiongkok telah tiba di Indonesia terlebih dahulu untuk melakukan inspeksi terperinci di lokasi tempat pertandingan, lingkungan iklim, kondisi lalu lintas selain tempat pelatihan. Tim pendahulu juga melakukan penilaian ketat terhadap hotel-hotel yang dipesan. Mereka memeriksa kamar, hotel, layanan catering, pusat kebugaran, dan fasilitas lainnya yang ada ya, untuk memastikan kualitas hidup para atlet ya. Bermain tandang adalah tantangan besar bagi tim manapun. Selain beradaptasi dengan lingkungan iklim baru, mereka juga perlu mengantisipasi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dan budaya. Keselamatan adalah salah satu perhatian utama di tim tersebut ya. Mereka melakukan komunikasi dan koordinasi mendalam dengan kepolisian, Departemen Keamanan setempat, serta mengembangkan rencana keamanan ya, yang juga termasuk rencana darurat yang perlu ditangani. Itulah tim Cina. Dan informasi yang bisa dihimpun, ternyata tim Cina ini malah merasa kerasan di Jakarta. Padahal intinya mau cari celah-celah atau apa, ternyata dia malah betah di sini. Nah itu, jadi itulah mengapa apa yang disampaikan itu justru malah terbalik-balik ya. Tapi itulah suasana di Jakarta dan di GBK ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan kita juga bisa menang. Terima kasih. Merdeka.